Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Lalu dikatakan, "Untuk siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para imam kaum muslimin, dan seluruh kaum muslimin." Memang benar, sebuah nasihat akan banyak membawa manfaat apabila nasihat tersebut bersumber dari ilmu yang terambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, sebuah nasihat yang tidak berlandaskan ilmu justru akan membawa malapetaka dan kehancuran, karena pada hakikatnya hal itu bukanlah nasihat, melainkan bisikan-bisikan dan was-was setan. Masalahnya, apakah sebuah nasihat hanya boleh dilakukan oleh kaum laki-laki saja dan tidak mungkin dilakukan oleh kaum wanita? Kisah berikut ini menunjukkan bahwa kaum Hawa pun dapat memberikan andil dalam memberikan nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan mereka. Semoga bermanfaat. Allahul Muwaffiq. Al-Kisah. Imam Malik rahimahullah meriwayatkan sebuah kisah dalam kitab Al-Muwatta dari Yahya bin Sa'id dari Al-Qasim bin Muhammad bahwa dia berkata, "Salah satu istriku meninggal dunia, lalu Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi mendatangiku untuk bertakziah atas kematian istriku. Lalu beliau mengatakan, 'Sesungguhnya dahulu di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang faqih, alim, abid, dan mujtahid. Dia memiliki seorang istri yang sangat ia kagumi dan cintai. Lalu meninggallah sang istri tersebut, sehingga membuat hatinya sangat sedih. Dia merasa sangat berat hati menerima kenyataan tersebut, sampai-sampai ia mengunci pintu, mengurung diri di dalam rumah, dan memutus segala hubungan dengan manusia, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat bertemu dengannya. Lalu ada seorang wanita cerdik yang mendengar berita tersebut, maka dia pun datang ke rumah sang alim seraya mengatakan kepada manusia, 'Sungguh, saya sangat memerlukan fatwa darinya, dan saya tidak ingin mengutarakan permasalahan saya, melainkan harus bertemu langsung dengannya.' Akan tetapi, semua manusia tidak ada yang menghiraukannya. Walau demikian, ia tetap berdiri di depan pintu menunggu keluarnya sang alim. Dia berujar, 'Sungguh, saya sangat ingin mendengarkan fatwanya.' Lalu salah seorang menyeru, 'Wahai sang alim, sungguh, di sini ada seorang wanita yang sangat menginginkan fatwamu.' Dan wanita itu menambahkan, 'Dan aku tidak ingin mengutarakannya, melainkan harus bertemu langsung dengannya, tanpa ada perantara.' Akan tetapi, manusia pun tetap tidak menghiraukannya. Meski demikian, dia tetap berdiri di depan pintu dan tidak mau beranjak. Akhirnya, sang alim menjawab, 'Izinkanlah dia masuk.' Lalu wanita itu pun masuk dan mengatakan, 'Sungguh, aku datang kepadamu karena suatu permasalahan.' Sang alim menjawab, 'Apakah permasalahanmu?' Wanita memaparkan, 'Sungguh, aku telah meminjam perhiasan kepada salah satu tetanggaku, dan aku selalu memakainya sampai beberapa waktu lamanya. Lalu suatu ketika, mereka mengutus seseorang kepadaku untuk mengambil kembali barang itu kepadanya.' Maka sang alim menjawab, 'Ya, demi Allah, engkau harus memberikan kepada mereka.' Lalu sang wanita menyangkal, 'Tetapi aku telah memakainya sejak lama sekali.' Sang alim menjawab, 'Tetapi mereka lebih berhak untuk mengambil kembali barang yang telah dipinjamkan kepadamu, sekalipun telah sejak lama.' Lalu wanita itu mengatakan, 'Wahai sang alim, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu. Mengapakah engkau juga merasa berat hati untuk mengembalikan sesuatu yang telah dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengambil kembali titipannya, sedang Dia lebih berhak untuk mengambilnya darimu.' Maka dengan ucapan itu tersadarlah sang alim atas peristiwa yang sedang menimpanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan perkataan si wanita tersebut dapat bermanfaat dan menggugah hatinya. Kisah di atas diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dalam Kitabul Janaiz bab Jami'ul Hasabah fil Musibah. Syekh Syu'aib Al-Arnaud dalam tahqiq beliau terhadap Jami'ul Usul
berkata, kisah di atas sampai kepada Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi dengan sanad sahih. Ibrah, musibah adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengukur keimanan hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Quran Surat Muhammad ayat 31. Kesabaran sangat dibutuhkan tatkala kita dilanda musibah. Kewajiban setiap muslim ketika mendapat musibah ialah mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala dan ganti yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita membaca doa tatkala tertimpa suatu musibah. Beliau mengatakan, tidaklah seorang muslim yang tertimpa suatu musibah lalu membaca sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, yaitu, sesungguhnya kami milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepadanya jualah kita akan dikembalikan. Ya Allah, berilah pahala pada musibah yang menimpaku, dan berilah ganti yang lebih baik darinya. Melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya ganti yang lebih baik daripadanya yang sebelumnya. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, dan Ahmad. Dengan demikian, sungguh sangatlah indah perkara yang terjadi pada diri seorang muslim. Karena semua perkara yang menimpanya berupa kenikmatan maupun kesulitan, kelapangan maupun musibah, semuanya adalah baik baginya. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sifatkan dalam sabdanya, sungguh mengherankan perkara urusan orang muslim. Semua perkara urusannya baik, dan hal itu tidaklah terjadi kecuali pada diri seorang muslim. Apabila diberi kenikmatan, ia bersyukur, maka hal itu baik baginya. Dan apabila ditimpa kesulitan, ia bersabar, maka hal itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Beratnya cobaan sering menjadikan manusia lupa dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepadanya pula lah kita akan dikembalikan. Namun kebanyakan manusia tidak menyadari hal ini, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat. Mereka berlarut-larut dalam kesedihan sehingga melalaikan dirinya sendiri. Bahkan terkadang mereka berteriak-teriak histeris, memukul-mukul wajah, merobek-robek baju, dan mengeluarkan ucapan-ucapan yang dilarang oleh syariat. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami seorang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Bersedih adalah suatu kewajaran, terutama karena ditinggal oleh orang-orang yang sangat dicintai. Akan tetapi, janganlah kesedihan tersebut melampaui batas dari yang dibolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mata boleh menangis, hati boleh bersedih, tetapi kita tidak berkata-kata kecuali hanya dengan perkataan yang diridhoi oleh Rabb Tuhan kita. Hadis riwayat Bukhari. Memang setan sangatlah lihai dalam mencari celah untuk menjerumuskan anak Adam. Dari sinilah pentingnya saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Hanya saja cara kita memberikan nasihat harus benar-benar diperhatikan. Cara menasihati seorang waliul amri atau penguasa berbeda dengan cara menasihati rakyat. Menasihati orang tua berbeda dengan cara menasihati anak kita sendiri. Demikian pula cara menasihati seorang yang alim, yang memiliki pengaruh dan ucapan yang didengar oleh masyarakat, hendaklah berbeda dengan cara kita menasihati seorang yang awam. Hendaklah menasihati dengan cara yang lembut, dengan kata-kata yang halus, dan tidak dilakukan di depan khalayak ramai. Sebagaimana yang telah dilakukan wanita tersebut, mudah-mudahan dengan itu mereka akan tersadar dan kembali pada jalan yang benar. Karena seorang alim bukanlah orang yang maksum, yang terbebas dari kesalahan. Mereka pun manusia biasa yang banyak melakukan kesalahan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat darinya." Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Mutiara kisah. Beberapa pelajaran penting yang dapat kita rangkum dari kisah di atas adalah: pertama, terkadang seorang ahlul ilmi dapat lupa dan lalai dari ilmu yang selama ini ia ajarkan, sebagaimana kisah sang alim yang faqih di atas. Dia telah lupa terhadap apa yang selama ini selalu dia ajarkan tentang wajibnya seorang untuk tetap bersabar dikala terkena musibah. Kedua, kewajiban bagi para ahlul ra'yi dan siapa saja yang memiliki pemahaman hendaklah mengingatkan saudaranya yang lain dari hal-hal yang terkadang terlalaikan darinya. Dan hal ini tidak terbatas hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja, melainkan kaum wanita pula apabila memang memiliki kemampuan dalam hal tersebut. Tentunya hal itu dilakukan apabila aman dari fitnah dan tidak melanggar larangan dan keharaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah dilakukan oleh wanita dalam kisah di atas, yang dapat menyadarkan kembali seorang alim yang tengah lalai dari peristiwa besar yang menimpanya. Ketiga, ilmu dan pemahaman adalah titik temu yang menjadi persamaan antara laki-laki dan wanita, karena ilmu bukanlah hak yang dimonopoli oleh kaum laki-laki saja. Kaum wanita pun berhak mengenyam ilmu dan pemahaman. Bahkan kejadian-kejadian yang terjadi pada diri seorang wanita menuntut mereka untuk lebih mengilmui hukum-hukum syariat, thaharah, bersuci, mendidik anak, dan lain-lain adalah permasalahan yang sangat membutuhkan ilmu dan pemahaman yang benar. Keempat, pentingnya membuat suatu permisalan dalam menjelaskan suatu permasalahan, karena sebuah contoh dapat menggambarkan suatu masalah dengan lebih jelas. Dan ini pula lah metode Al-Quran dalam menjelaskan sebuah permasalahan. Perhatikanlah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang kalimat tauhid dan kalimat-kalimat kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabb-Nya." Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Quran Surat Ibrahim ayat 24 hingga 26. Kelima, disenangi menghibur manusia dengan menyebutkan kabar-kabar orang-orang terdahulu dan kisah-kisah berharga yang syarat dengan penjelasan. Terlebih apabila kisah-kisah tersebut bersesuaian dengan keadaan orang yang sedang diberi nasihat, karena metode yang demikian akan lebih menggugah hatinya dan menyadarkan dari kelalaiannya, sehingga ia dapat terhibur mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Demikian, Allahu a'lam.